gampang kalau bahasa Indonesia bisa internasional. Kita semua bisa komunikasi. Mantap. Apa kabar, Moses? Kabar baik. Kamu dari mana? Saya lagi minum hot hari ini. Nama kamu siapa? Jadi saya tidak bisa bahasa Melayu, tapi saya bisa bahasa Indonesia. Gak apa-apa ya, mirip. Reaction. Sometime. Mr. GM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dunia, apa kabar semuanya lur? Welcome back to my channel. Masih bersama gue Mr. GM. Nah, kita santai sejenak sambil menonton dan mereaksi video ini yang pastinya masih tetap spektakuler. Terima kasih semuanya. Ingat loh ya, batik simple tapi penuh makna. Yuk tonton videonya sampai habis. Lur, di kali ini kita akan mereaksi sebuah video ini pasti masih super duper yang kita reaksi lur ya. Dan ini masih viral dan nyata dan fakta menjadi sorotan dunia. Nah, ini dia lur. Dulurku semua. Dan kembali kita melihat bahwa Malaysia itu dibuat gempar lagi lur. Ini bukan karena politik dan bukan karena ekonomi, ya pokoknya netizen Malaysia begitu dah. Tapi karena satu fakta menarik, ini semakin banyak orang luar negeri sana, termasuk orang-orang bule lur ya, ini justru memilih belajar bahasa Indonesia. Nah, padahal secara geografis ini bahasa Indonesia dan bahasa Melayu itu mirip lur ya, dan semua mirip. Lalu pertanyaannya, mengapa pilihan dunia justru jatuh pada bahasa Indonesia? Nah, di video ini kita tidak akan membandingkan ya. Di video ini kita tidak akan membandingkan untuk menjatuhkan siapapun. Nah, kita akan melihat alasan nyata dari budaya, ekonomi hingga pengaruh global. Dan mungkin setelah ini dulurku semua akan mengerti bahwa bahasa bukan hanya soal kata, tapi soal pengaruh dan masa depan. Gitu loh. Yuk mari sama-sama kita reaksi lur ya. Tapi jadi penasaran, sebelumnya jangan lupa video ini di like, di komen, di share sebanyak-banyaknya, dan mohon channel ini untuk di subscribe. Lebih jelasnya lagi, tanpa panjang kali lebar, kita simak sama-sama. Oke lur, ini dia video viralnya. Marcel Gerrit, saya tinggal di Jerman. Oh, ini orang Jerman loh. Dekat ibu kota Berlin. Saya punya keluarga, satu kembar, nama dia Bennett, dan satu kakak. Wah, bahasa Indonesia udah lancar banget loh ya. Nama dia Leo, dia 5 tahun lebih tua. Saya belajar untuk 4 bulan sekarang. Dan jika saya tiba di Indonesia, saya mau bertemu banyak orang. Indonesia itu paling gampang sedunia. Aku pengen ajarin semua orang untuk belajar bahasa Malaysia susah diucapkan dan dipahami katanya lur. Makanya ia memilih bahasa Indonesia untuk dipelajari. Nah, kita lihat lur ya komentarnya seperti apa. bahasa Indonesia karena aku juga gak ngerti, gak masuk otak ini. Otak ini sudah full dan masih harus masuk. Kenapa? Bahasa Inggris itu bahasa sedunia, bahasa internasional. Aku sampai ya kenapa bukan bahasa Indonesia ya, padahal bahasa Indonesia itu lebih gampang. Kalau bahasa Indonesia bisa internasional, kita semua bisa komunikasi. Mantap. Dimanapun kita bisa bicara bahasa Indonesia. Jadi karena itu aku nggak mau lupa bahasa Indonesia ini. Aku tetap bikin video-video pakai bahasa Indonesia, dan aku semoga keluargaku, teman-temanku semua bisa belajar bahasa Indonesia karena aku juga bangga bahasa Indonesia. Mantap. Saat membeli kopi, dia mencoba berbahasa Melayu. Tapi apa yang didapat? Turis ini malah diolok-olok oleh pelayan kopi, dan ini membuatnya kesal dan malas belajar bahasa Melayu. Bahasa Melayu, sementara di Indonesia, mereka merasa ada koneksi emosional dengan warga lokal. Saat saya ucap satu kata saja dalam bahasa Indonesia, mereka langsung tersenyum, tertawa, dan menyemangati saya untuk lanjut belajar. Bukan hanya soal bahasa, tapi soal pengalaman. Di Indonesia, turis merasa bagian dari kehidupan lokal. Pacu jalur.
Di Malaysia, sebagian merasa hanya sebagai pengunjung yang harus menyesuaikan diri, bukan belajar budaya. Kayaknya gue tahu kenapa banyak bule mau belajar bahasa Indonesia. Ya. Karena pas mereka belajar, mereka sadar bahasa Indonesia gampang banget. Kita bandingin sama Inggris dan Spanyol nih ya. Kata ingin misalnya. Bahasa Inggris jadi want, bahasa Spanyol jadi querer. Kalau ditambahin subjek, saya ingin, dia ingin. Gak berubah tuh inginnya. Kalau di bahasa Inggris, jadi I want, she wants. Udah berubah tuh. Bahasa Spanyol lebih parah lagi. Dari querer jadi yo quiero, ella quiere. Gak konsisten, gak kayak bahasa Indo. Bahasa formal kita tuh gampang asli. Gampang. Sampai mereka sadar gak kepake di bahasa sehari-hari. Karena kata saya ingin berubah jadi gua mau. Udah tahu kata mau, berubah lagi jadi pengen. Udah tahu pengen, berubah lagi jadi BM. Dia ke Manado, berubah lagi jadi suka. And that's just one word. Good luck figuring out the rest. Bukti bahwa bahasa Indonesia layak masuk bahasa ke-10 UNESCO. Ini orang Afrika loh, bahasa Next satu bang. Indonesia. Next satu bang. Ini nih. Abang Rida, Nuri panggil. Teman-teman Afrika ikut tren Indonesia. Menyala limpah dia mak. Astaga. Menyala limpah dia bangku. Sesuai sepuh. Kasiana. Kasiana. Yang benar aja, rugi dong. Apa kabar Moses? Kabar baik. Kamu dari mana? Saya lagi minum hots hari ini. Nama kamu siapa? Nama saya Andres. Kamu udah lupa saya lah. Udah lupa saya. Kamu pintar bahasa Indonesia? Saya pintar bahasa Indonesia. Emang siapa dulu belajar kamu bahasa ini? Saya waktu satu dia ada orang Indonesia, dia ke sini di Kongo, dia kerja MONUSCO, dia harus belajar saya sampai saya kenal sedikit berarti saya tidak kenal semua lah. Oh, waktu itu periode itu, saya ingin kenal sama periode itu. Memang kamu sekarang bisa belajar orang lain bahasa Indonesia? Ya, saya bisa belajar orang lain bahasa Indonesia, berarti saya kenal saya sedikit yang saya kenal dia tak belajar orang mereka. Oke, terima kasih sekali. Dan sama-sama. Kata-kata yang berasal dari bahasa Indonesia di dalam bahasa Afrikaans. Kalau kalian ingat, bahasa Afrikaans itu salah satu bahasa-bahasa dari Afrika Selatan yang berasal mungkin 90% dari bahasa Belanda. Tapi ada kata-kata yang berasal dari bahasa Indonesia juga. Kata yang pertama adalah pisang. Penulisannya beda, tapi artinya sama pengucapannya sama. Kata yang kedua adalah shambok. Shambok dalam bahasa Indonesia adalah cambuk. Kata yang ketiga adalah piring. Penulisannya beda, tapi pengucapannya sama, artinya sama. Kata yang keempat adalah baklai. Baklai berasal dari kata berkelahi. Kata yang kelima adalah baiki. Baiki berasal dari kata baju. Kata yang keenam adalah boya. Boya berasal dari kata banyak. Kata yang ketujuh adalah amper. Amper berasal dari kata hampir. 20 minutes before the first spinal surgery in my life. Guys, it's just 5 minutes after I woke up. How did it go? I cannot explain. Okay. Sedikit. Saya bisa sedikit bicara bahasa Indonesia. Wow. You been here? How many years already? No, just 2 months. Wah, 2 bulan. Saya sedang belajar bahasa. You have a girlfriend, Malay? What? You have a girlfriend? No. I thought you have a girlfriend. That's why you know how to speak Malay. Bisa minum air. Bisa. Nah, ini lor lebih lucu lagi lor kayaknya nih. Ini berkomunikasi antara bahasa Melayu sama bahasa Indonesia lor. Tapi orang bule ini bahasa Indonesia seperti lor, kita lihat lor. Jadi saya tidak bisa bahasa Melayu, tapi saya bisa bahasa Indonesia. Gak apa-apa ya, mirip? Oh, tak apa. Sama je pun. Bahasa Melayu ke bahasa Indonesia sama. Biasa pun. Iya. Kalau awak nak borak, kita borak dekat depan lah. Best sikit, ada banyak pokok, tak panas. Jom. Pokok. Oh, pokoknya. Pokoknya di mana? Tak apalah, kita
kita pergi jalan, kita pergi depan lah. Naik kereta saya je. Oh, naik kereta ya. Dekat sini ada stasiun Gambir. Kita bisa naik kereta. Stasiun? Tak payah stasiun. Kereta saya kat depan je, dekat tempat parking tu. Saya bawa kereta sendiri sebab tak ada pemandu kan. Oh, pemandu. Ya, gak usah pemandu. Saya udah lama tinggal di Indonesia, jadi aku bisa jadi pemandu kamu. Oh, maknanya awak adalah lesen memandu kan? Okey lah. Saya rasa macam saya nak belanja awak. Kamu belanja aku? Oh, belanja makanan untuk masak? Ya, boleh. Tak, saya nak belanja awak makan. Kita keluar, saya belanja awak makan. Ya, belanja makanan untuk masak. Okey, tak apalah. Lain kali lah awak nak masak. Dekat depan tu ada banyak makanan tau, saya tahu. Awak boleh ambil je apa awak nak, semuanya percuma. Percuma? Oh no, kita nggak percuma makanan. Itu nggak bagus, harus hemat, harus irit. Hah? Aduh, alah pening lah kat sini. Jom, awak orang sini kan? Awak bawa saya jalan-jalan, kita pusing-pusing kat sini. Pusing-pusing? Jangan pusing-pusing. Oh, kamu mabuk kendaraannya? Keliling ya, pusing. Jalan kaki aja. Pusing-pusing, awak bawa saya jalan pusing-pusing. Kita emang pusing-pusing sekarang ya. Oh my god. Hey, wait, you speak English, right? Yes. Can we just talk in English? Oh my god, yes. We should have been talking in English from the beginning. Awesome. Let's go. Halo, namaku Kaito. Aku seorang fotografer dari Jepang yang lagi belajar bahasa Indonesia. Klienku hari ini datang dari Malaysia. Aku pernah dengar bahasa Indonesia sama bahasa Melayu sangat mirip, tapi aku baru tahu bisa saling paham sampai nggak usah ngomong bahasa Inggris. Jadi photoshoot potretnya berjalan lancar banget. Ini hasil fotonya. Terima kasih banyak sudah datang dari Malaysia. Kalau cari fotografer di Jepang, jangan lupa kontak aku ya. Saya mulai pelajaran bahasa Indonesia saya di negara bagian California pada 2021. Saya memilih bahasa Indonesia karena saya bertemu dengan orang yang berasal dari Indonesia dan menurut saya mereka selalu ramah hati dan bijaksana dan selalu bahagia, dan saya pikir negara ini menarik sekali dan saya mulai pelajaran bahasa Indonesia. Aku kan Malaysia ya, jadi aku kan ngerti yang tidak kenal terus pesan dalam bahasa, tapi itu orangnya nggak ngerti apa yang aku ngomong, tapi dia tuh jawabnya pakai bahasa Inggris kan, jadi ya udah aku pakai bahasa Inggris. Jadi waktu itu aku agak aneh sih, kenapa sih aku dari Melayu tapi kalau pakai bahasa Melayu nggak bisa ngerti gitu. Jadi saya boleh pakai bahasa Melayu, tetapi lebih pandai bahasa Indonesia lah. Wah, aneh banget kalau bahasa Melayu sih gitu. Emang aneh banget sih karena lidahku udah apa ya, kayak Indonesia banget kan. Gua tuh paling heran kalau ada orang Indonesia yang bilang aku udah lama di Malaysia tapi gak bisa bahasa Malaysia. Gua kayak, hah? First of all ya, saya bukan orang Indonesia or Malaysia ya. I'm Thai. เป็นคนไทยที่พูดได้ทั้งสองภาษา มาเลยแล้วก็อินโดนะครับผมก็จะบอกว่า bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia itu sama le. Bahasa Malaysia ya bahasa Indonesia, bahasa Indonesia ya bahasa Malaysia. Jadi ketika ada orang Indonesia yang bilang, oh gua nggak bisa bahasa Malaysia, gua tuh kayak nggak masuk akal gitu loh. Nggak masuk akal gitu loh, Pak. Lebih masuk akal kalau wong Jawa bilang ora iso bahasa Indonesia, lebih masuk akal. Ini kalau orang Indonesia bilang nggak bisa bahasa Malaysia itu kayak orang Jakarta bilang gue nggak bisa bahasa Indonesia gitu loh. Bahasa Indonesia, bahasa Malaysia sama, pakai bahasa Melayu juga. Cuma beda pengucapannya sama, hanya beberapa kata aja yang berbeza penggunaannya. Sekarang kenapa orang Indonesia sudah lama di Malaysia tapi nggak bisa Melayu Malaysia? Ya karena kalian nggak make, nggak ngomong. Gue di Malaysia ya, gue perhatiin orang Indonesia
ketika di Malaysia, mau itu di pasar, mau itu di market atau di mana, itu gak mau loh pakai bahasa Melayu Malaysia itu. Ngomongnya itu pakai bahasa Melayu Indo aja. Dia cakap lah bahasa Melayu Malaysia cakap lah. Dialek Malaysia tak susah pun. Ya asyik-asyik dengan orang Indo je. Tak nak berkawan dengan Melayu, tak nak berkawan dengan Malaysia, tak nak cakap bahasa Melayu Malaysia. Ya patutlah kau tak pandai. Ya pantas nggak bisa. Nah, waktu saya sampai Malaysia, di sana saya mulailah belajar ngomong bahasa Mandarinnya. Nah, waktu saya ngomong bahasa Mandarin, ya udah saya pakai aksennya bahasa Mandarin di Malaysia. Nah, begitu saya sampai Australia, wah, itu saya mendapat pelajaran yang luar biasa. Aksen saya di Malaysia itu tidak diakui, dibilang nggak ngerti, ya kan? Padahal sama-sama Mandarin, ya kan? Contohnya, bukan cuma aksen ya, kosakata juga. Contohnya kita ngomong kunci. Kunci di Australia itu, di Malaysia kita ngomong souse, jadi kunci, so itu kunci, se itu jadi kunci untuk mengunci lah, souse. Saya ngomong souse itu di Malaysia, di Australia nggak dikenali sama orang-orang China. Kebetulan saya kerja di bakery, jadi saya kerja di bakery waktu baru sampai Australia, toko roti. Di sana itu banyak di sana itu banyak orang-orang dari China, dan mereka ngomong bahasa Mandarin, ya kan? Of course ngomong Teochew juga. Untung mereka ngomong Teochew juga, tapi kebanyakan ngomong Mandarin. Dan saya belajar Mandarin saya dari sana. Waktu saya ngomong Mandarin dengan mereka nggak ngerti. Saya bilang souse, semua itu souse apa? Yang ada yause itu kunci, yause bukan souse. Nah, terus misalnya kita ngomong, oh yo, saya mau angkat barang, ini pangwo, kang dongsi. Tolong bantu saya angkat barang. Itu bahasa kucing itu kang dongsi, pangwo, kang dongsi. Dia bilang semua kang dongsi, bukan kang dongsi, se kang dongsi. Ni pangwo kang isya, tolong diangkat, kayak gitu kan. Terus kita ngomong ingwe, karena ingwe. Tapi di Mandarinnya sama ingwe seceyang. Ya, jadi di Malaysia, apalagi di kota besar, banyak orang lebih sering pakai bahasa Inggris atau Mandarin. Bahasa Melayu jadi kayak opsional aja. Di Indonesia beda. Bahasa Indonesia itu lingua franca, itu simbol persatuan. Ikut video. You from Malaysia? Malaysia. Netizen Maledes malu. Ternyata orang luar negeri banyak yang tidak mengetahui tentang negara Malaysia. Malaysia. Ada fenomena unik dan menarik yang sedang jadi perbincangan di kalangan netizen dunia. Semakin banyak turis asing yang datang ke Indonesia justru tertarik mempelajari bahasa Indonesia dari warga lokal. Sedangkan turis-turis asing yang datang ke Malaysia justru enggan belajar bahasa Melayu, sementara di Indonesia mereka dengan antusias mempelajari bahasa Indonesia, bahkan langsung praktik dengan warga lokal. Ini apa? Daging sapi kering. Ibu, selamat sore. Dia mau beli buka puasa. Bungkus. Fenomena ini semakin ramai diperbincangkan setelah sejumlah video viral menunjukkan turis asing di Bali, Jogja, hingga Jakarta fasih mengucapkan kalimat-kalimat sederhana dalam bahasa Indonesia. Fruit ever. Ini manis ya. Itu dari Bali ya? Pasti dari Bali. Oke. Terima kasih. Mau coba? Dari terima kasih hingga harga boleh kurang, mereka terlihat senang, percaya diri, dan merasa disambut hangat. Tapi saat berada di Malaysia, banyak turis justru menghindari menggunakan bahasa Melayu. Kenapa bisa begitu? Beberapa turis menyebut mereka merasa tidak ada dorongan sosial untuk belajar bahasa Melayu. Seorang turis mengatakan, saya selalu komunikasi pakai bahasa Inggris saja di Malaysia, tak perlu belajar bahasa Melayu di sini. Sementara di Indonesia mereka merasa ada koneksi emosional dengan warga lokal. Saat saya ucap satu kata saja dalam bahasa Indonesia, mereka langsung tersenyum, tertawa, dan menyemangati saya untuk lanjut belajar, ujar seorang turis. Bukan hanya soal bahasa, tapi soal pengalaman. Di Indonesia, turis merasa bagian dari kehidupan lokal. Mantap lah. Random dikit ya. Jadi kita nunggu dikit lihat ini orang bule bahasa Indonesia lancar loh. Dari pagi orangnya
bagus. Dalam sebuah momen unik dan lucu, seorang bule yang sedang diwawancarai oleh stasiun TV asing justru memilih berbicara dalam bahasa Indonesia. Ketika pewawancara mengajukan pertanyaan dalam bahasa Inggris, si bule malah menjawab dengan lancar dalam bahasa Indonesia. Ia mengaku bahwa dirinya justru lebih fasih berbahasa Indonesia dibandingkan bahasa Inggris. Momen ini pun mengundang tawa sekaligus kekaguman dari warganet. Banyak yang tak menyangka bahwa seorang bule bisa begitu percaya diri berbicara bahasa Indonesia, bahkan dalam situasi formal seperti wawancara televisi. Reaksi netizen pun salut dengan bule ini, karena tidak menyangka akan menggunakan bahasa Indonesia di sebuah TV internasional. Peristiwa ini menjadi bukti bahwa bahasa Indonesia ternyata mampu menjadi bahasa yang akrab dan nyaman bagi banyak warga asing, apalagi yang sudah lama tinggal di tanah air. Mantap. Bagus sekali, tadi pagi sebenarnya mendung dikit ya. Jadi kita nunggu dikit, lihat ombak kondisinya kayak gimana. Terus dari pagi ombaknya bagus, bisa bilang 1,5 meter. Cukup besar untuk lomba hari ini. Kita tadi mulai dengan divisi cowok senior, habis itu divisi cewek. Kenapa doktor memilih bahasa Melayu Malaysia bukan bahasa Melayu Indonesia? Soalan daripada Hajar Zuraidar. Silakan doktor, kalau doktor boleh kupas. Jawapannya adalah kebetulan. Kerana apabila saya belajar di Universiti Tokyo semasa saya degree sarjana muda, kursus bahasa yang ditawarkan adalah bahasa Melayu di Malaysia dan bukannya bahasa Melayu di Indonesia. Tetapi di Universiti Tokyo sekarang tidak ada bahasa Melayu lagi. Mereka menukar kursus bahasa Melayu kepada bahasa Indonesia sekarang. Jadi saya tidak tahu berapa tahun lalu yang perubahan ini berlaku, tapi sudah lama mereka tidak mengajar bahasa Melayu. Mantap. Ternyata bahasa Indonesia makin populer di Jepang, dan bahasa Melayu sudah tidak ada. Bahwa bahasa Indonesia lebih diminati daripada bahasa Melayu. Berikut ada video menarik dari Profesor Jepang Nikihiro Moriyama. Indonesia di Jepang itu sudah 113 tahun sejak tahun 1908. Ini tahun Jepangnya tahun Meiji 41. Pemerintah Jepang mendirikan jurusan bahasa Melayu, program intensif bahasa-bahasa timur di Akademi Bahasa-Bahasa Tokyo, asing Tokyo. Ini menjadi Tokyo University of Foreign Studies sekarang. Jadi sejarah pembelajaran bahasa Melayu pada waktu itu belum ada istilah bahasa Indonesia, itu sudah cukup lama. Ini masih continue, masih kelanjutan sampai sekarang. Bahasa Malaysianya itu tidak banyak, tetapi bahasa Melayunya menjadi bahasa Indonesia. Sehingga banyak instansi atau tempat-tempat perguruan tinggi, akademi mengajar bahasa Indonesia. Itu pada tahun 1980-an dan 90-an. Itu karena perkembangan bisnis. Hubungan kedua negara menjadi lebih kuat dalam hal ekonomi. Jadi kepentingan ekonomi mendorong pembelajaran bahasa Indonesia. Dan juga sekaligus pada waktu itu turisme dari Jepang ke Indonesianya ini semacam ini roket ya, jadi drastis naik, khususnya turis Jepang datang ke Bali dan juga ke Borobudur dan tempat-tempat lain. Oke, itu dia latar belakang pengajaran bahasa Indonesia di Jepang. Sekarang mari kita lihat perkembangan bahasa Indonesia saat ini. Pembelajaran BIPA di Jepang masa kini ini tidak terlalu berubah. Saya hitung pada tahun 2008, artinya ya sudah 10 tahun lebih ya. Tetapi saya kira masih tetap sekitar 40 universitas punya program dan 5 SMA, mungkin ini 3
bisa jadi agak berkurang. Dan berbagai kursus bahasa di kota-kota besar, khususnya Tokyo, Osaka, Nagoya, dan kota-kota lain. Acara TV bahasa Indonesia pernah ada tahun 2005 dan 2008, tapi sekarang ini lagi istirahat. Yang katakanlah kita bagikan dua kategori. Satu major, artinya yang utama, program mahasiswa yang mengambil program sebagai program utama. Itu ada 9 program di Jepang. Maksud saya ada 9 universitas itu mencoba menghasilkan atau mendidik mahasiswa belajar bahasa Indonesia intensif, seperti Fakultas for Languages, jadi International Culture, Languages, dan hubungan internasional. Dan pendaftaran mahasiswa per tahun itu kira-kira kalau dikumpulkan di jumlah itu 200 sampai 300 orang. Ini cukup banyak kalau dibandingkan dengan negara-negara lain. Sedangkan kalau BIPA sebagai mata kuliah pilihan, 37 universitas membuka program sebagai mata kuliah pilihan pembelajaran bahasa asing kedua atau malah ketiga dalam kurikulum. Biasanya 2-4 semester mereka harus belajar. Yang populer antara mahasiswa itu bahasa asing yang terpopuler di Jepang itu bahasa Cina, dan kedua Korea dan Spanyol, mungkin Prancis atau mungkin Indonesia. Posisinya 1, 2, 3, 4 atau 5. Dan bahasa Jerman itu paling tidak begitu banyak, tidak populer lagi. Bahasa Jerman itu sekarang berkurang peminatnya. Begitulah Sobat Maju, saat ini minat bahasa Indonesia dari makin Profesor meningkat. Kyoko Funada beberapa waktu yang lalu menyebutkan bahwa bahasa Indonesia diajarkan di 75 universitas atau institusi akademik di Jepang dengan jumlah mahasiswa yang mempelajari bahasa Indonesia mencapai 3.500 orang, dan ini bukti bahasa Indonesia semakin mendunia. Ini adalah lanjutan Lomba Pidato Bahasa Indonesia tingkat nasional di Tiongkok yang diadakan di Universitas Bahasa Asing Beijing. 46 mahasiswa Tiongkok dari 15 perguruan tinggi berkompetisi untuk menjadi yang terbaik. Lomba pidato kali ini dibagi menjadi 2 kategori, yaitu tingkat dasar dan tingkat atas. Kebetulan aku diundang menjadi salah satu juri pada kategori tingkat dasar, yaitu lomba pidato yang diikuti mahasiswa jurusan Bahasa Indonesia tahun pertama dan tahun kedua. Pada episode sebelumnya, kita sudah menyaksikan penampilan dari beberapa peserta yang sangat luar biasa. Nah, dalam sesi kedua ini, penampilan para peserta juga tidak kalah hebatnya. Siapakah yang akan menjadi juara dalam lomba pidato kali ini? Yuk ikuti keseruan vlog kali ini sampai selesai, karena banyak sekali momen yang sangat sayang. Lomba pidato tingkat dasar sesi kedua atau sesi sore. Bapak, ibu-ibu, dan teman-teman, salam hangat untuk semuanya. Hari ini saya ingin membicarakan tentang pembelajaran bahasa Indonesia pada zaman digital. Pada zaman digital, situasi ini bukan masalah besar. Dengan berkembangnya teknologi, isi perkuliahan dapat disimpan dengan lengkap, menjadi dokumentasi, video, bahkan kini segala pertanyaan dapat dijawab setiap saat melalui AI. Teman-teman, hadirnya AI dan media sosial pada zaman para juri yang saya hormati dan para hadirin semuanya. Selamat siang. Saya senang sekali dan merasa terhormat bisa berdiri di sini dalam kompetisi berbicara bahasa Indonesia perguruan tinggi tingkat nasional. Tahun ini berdepatan dengan 75 tahun hubungan diplomatik antara Tiongkok dan Indonesia, serta 70 tahun konferensi Asia Afrika di Bandung. Judul pidato saya hari ini adalah Antara Kode dan Emosi, Jalur Simbiosis untuk Pembelajaran Bahasa Indonesia di Era Kecerdasan Digital.
Pertama-tama, mari kita lihat bagaimana cara kita belajar bahasa Indonesia telah berubah. Sore Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. 75 tahun yang lalu, Tiongkok dan Indonesia bergandengan tangan membuka lembaran baru dalam hubungan persahabatan kedua negara. Sejak terjalinnya hubungan bilateral ini, khususnya sejak ditandatangainya kerjasama Prasasta Sabu dan Jalan atau yang disebut OBOR, serta gagasan komunitas senasib sepenanggungan. Kerjasama antara Tiongkok dan Indonesia di berbagai bidang mulai menunjukkan perkembangan dan hasil yang positif. Nama saya Intan. Ketika diberi nama Indonesia, saya baru 1 minggu belajar bahasa Indonesia sehingga kurang paham. Oleh karena itu, saya bertanya, apa arti nama Intan dalam bahasa Indonesia kepada Tipsy? Ia menjawab, padu permada yang berkilau, berharga cantik. Saya paham. Ini adalah pertama kalinya saya menggunakan AI untuk belajar bahasa Indonesia. Kemudian, saya bertanya kepada AI bagaimana mengucapkan bunyi R. Puluhan cara dilontarkan kepada saya. Tinggal dipilih saja. Saya merasa sangat bahagia karena saya bisa belajar dengan merdeka. Dengan bantuan AI, saya dapat kita memang meningkatkan efisiensi pembelajaran. Namun berbahaya juga sebagai pembelajar bahasa. Ketika menghadapi sumber belajar di internet saat ini, kita tidak dapat menilai apakah jawaban yang diberikan AI benar atau tidak, sehingga kita mudah mengambil jalan yang salah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kemajuan teknologi AI telah menimbulkan guncangan besar bagi semua pembelajar bahasa. Seperti kata peribahasa Indonesia, sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukti. Pelan-pelan, saya mulai memahami, mulai menikmati, dan akhirnya jatuh cinta pada bahasa ini. Mantap. Sekarang, cara belajar juga sudah berubah. Bukan hanya mengandalkan buku dan latihan, tetapi juga menggunakan aplikasi digital dan AI yang sangat membantu. Contohnya, saya sering memakai aplikasi berbahasa. Terima kasih atas perhatian Anda sekalian. Halo Indonesia, banyak orang tanya kenapa kamu mau belajar bahasa Indonesia. Karena Indonesia itu negara favoritku di Asia Tenggara. Saya pikir itu negara yang paling menarik untuk pelancong. Di Indonesia ada banyak pulau dengan budaya dan tradisi yang unik. Ada banyak suku dan bahasa. Aku sudah keliling 22 negara. Di Indonesia orang paling ramah. Jadi saya belajar bahasa Indonesia untuk berkomunikasi sama orang-orang di jalan dan untuk belajar budaya Indonesia, negara yang sangat menarik. Oke lur, angel iki angel cus gandos lur wapel kita pakai jos tomar top lur. Seperti biasa lur, video ini kita reaksi atas saran dari dulurku semua yang baik hati dan juga tidak sombong serta rajin menabung. Mantap lur ya, setelah melihat semua fakta tadi di video-video yang tadi, itu satu hal menjadi jelas ya lur ya. Orang luar negeri tidak memilih bahasa Indonesia karena kebetulan. Nah, mereka itu melihat mungkin potensi ekonomi, pengaruh budaya, dan juga posisi strategis Indonesia di mata dunia. Nah, ini bukan soal siapa yang lebih unggul, bukan juga soal merendahkan bahasa lain, tapi tentang realita global bahwa bahasa Indonesia kini menjadi jembatan komunikasi masa depan dan juga yang viral di dunia lur ya. Bahasa Indonesia sudah jos banget ya, dan tugas kita sebagai penutur ya bukan sombong nih tapi untuk menjaga, menggunakan dengan baik dan membanggakannya dengan sikap yang dewasa gitu lur. Nah, jika dulurku juga bangga melihat bahasa Indonesia dihargai dunia, jangan lupa tekan like-nya, juga share video ini sebanyak-banyaknya, dan tulis pendapat dulur-dulurku semua dengan kepala dingin. Kepala agak panas ya nggak apa-apa, kepala lebih panas lagi ya nggak apa-apa deh karena bahasa yang besar lahir dari bangsa yang tahu arah gitu lur, bukan dari perdebatan yang tak berujung gitu. Yuk sama-sama kita teriakan bahwa video ini adalah Jos Gandos Top Barkoto. Oke lur, bagaimana menurut Anda? Kasih komentar di bawah ini.
Dan juga silakan bagi dulurku semua yang mau request ataupun menyanyikan video mana lagi mau direaksi, tolong tulis di kolom komentar. Dan sekali lagi, atas nama semuanya kita mengucapkan banyak terima kasih kepada dulurku semua yang baik hati dan juga tidak sombong serta rajin menabung. Dan teman-teman juga ada sebagian dulurku yang memberikan sedikit rezekinya kepada kita terima, alhamdulillah, terima kasih ya pada dulurku semua yang sudah memberikan sedikit rezekinya kepada kita, terima kasih banget. Semoga dulurku dilancarkan rezekinya, dimudahkan, dan juga diberikan kesehatan. Dan juga kita doakan semua dulur ya, semoga dulurku semua yang nonton video ini diberikan kesehatan, terus dimudahkan juga diberikan kesehatan yang umur panjang, umurnya berkah, pokoknya semua dah buat yang terbaik, doa yang terbaik buat dulur-dulurku semua. Dan juga jangan lupa tetap dukung channel ini lur ya, dengan cara di like, di komen, di share sebanyak-banyaknya, dan mohon channel ini untuk di subscribe agar channel ini dapat berkembang dan lebih maju lagi 1 kilometer ke depan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di reaksi berikutnya. Salam santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.